Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa lagi di channel saya Tamrin Fatoni. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit review, yaitu terkait dengan pendidikan, yaitu siswa dan tipologi belajar siswa. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat, semoga bisa membawa dampak yang luar biasa bagi kita semuanya. Oke, langsung aja. Siswa dan tipologi belajar siswa. Jadi perlu kita ketahui, dalam menggunakan metode pengajaran kita harus tahu dulu kondisi siswa kita dan bagaimana tipe-tipe belajar siswa itu sendiri. Ketika kita sudah mengetahui kondisi siswa, baik lingkungan pribadi maupun lainnya, bahkan sampai tipe-tipe belajar siswa, kita dengan mudah akan menggunakan metode pengajaran apa, tentunya itu akan lebih mudah. Oke, langsung aja. Yang pertama perlu kita ketahui bahwasanya siswa ini adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran. Jadi dikatakan sebagai siswa adalah warga negara RI, dan mereka adalah ikut di dalam proses pembelajaran, mulai dari jalurnya, jenjangnya, ada mulai dari tingkat paling rendah sampai SMA, bahkan sampai jenis pendidikan tertentu, mulai dari ada jenisnya SMK atau jenisnya madrasah aliyah keagamaan, atau yang lainnya. Sedangkan dalam bukunya Hasbullah bahwasanya siswa ini sebagai peserta didik merupakan satu input ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Pendidikan dikatakan proses karena adanya siswa. Itu pasti itu ya. Kalau tidak ada siswa, tentunya lembaga pendidikan tersebut tidak akan diketahui berhasil atau tidak. Lanjut aja langsung. Kemudian tipologi belajar siswa. Ini sudah sering kita bahas di mana-mana ya. Jadi tipologi ini ada istilah, ada tipe dan logos. Jadi kalau kita mengatakan tipe, yaitu tipe ya. Jadi tipe dalam belajar siswa dan cara-cara yang digunakan siswa untuk belajar. Siswa ini cara belajarnya bagaimana, ini merupakan tipologi belajar siswa. Tipologi belajar siswa dari bukunya Bobby ini ya, bahwasanya cara bagaimana yang paling cepat dan mudah bagi seorang siswa menyerap. Siswa belajar yang paling mudah itu bagaimana? Ada yang mulai mendengar, melihat, atau menonton. Ini ada berbagai cara memahami dan mengolah informasi yang diberikan kepadanya. Informasi apa? Yaitu informasi pelajaran atau ilmu yang diberikan guru kepada siswa. Lanjut, Joko Susilo juga menjelaskan tipe belajar adalah suatu proses gerak laku, penghayatan, serta kecenderungan seseorang pelajar mempelajari atau memperoleh suatu ilmu dengan cara tersendiri. Siswa ini memiliki cara tersendiri ya ketika untuk belajar. Jadi guru tidak bisa memaksakan siswanya untuk bagaimana. Ini sudah menjadi kodratnya siswa, bagaimana cara dia belajar dan mempelajari ilmu tersebut. Joko Susilo juga menambahkan bahwasanya cara yang digunakan untuk mempermudah proses belajar ini memiliki karakter sendiri-sendiri antara siswa satu dengan siswa yang lain. Lanjut aja. Nah, cara atau kesimpulan paling simpel tipe belajar yaitu cara yang digunakan yang paling mudah dalam proses belajar. Lanjut aja. Nah, macam-macam tipe belajar ini ada visual, ada auditorial, dan ada kinestetik. Jadi cara belajar siswa itu ada dengan cara visual, yaitu dengan cara melihat, ada yang auditorial dengan cara mendengar paham tapi membaca kurang paham. Ada yang kinestetik dengan cara belajar dan cara bergerak.
Ini dari bukunya Bobby. Lanjut. Nah, ini tadi ya sudah saya jelaskan tadi. Sedangkan yang kinestetik ini misalkan belajar melalui perasaan, penghayatan atau urat-urat tulang sendi. Jadi belajarnya itu dengan cara apa ya? Lebih kepada perasaan, tidak dibanding dengan pendengaran ataupun dengan cara melihat. Nah, Hamzah Beunung membagi tipe belajar kepada tubuh 7 bagian. Yang pertama, belajar dengan kata. Maksudnya, siswa ini belajar dengan apa ya? Dengan siswa lainnya, seperti bercerita, membaca, dan menulis. Yang kedua, belajar dengan pertanyaan. Maksudnya yaitu siswa belajar dengan temannya atau dengan gurunya dengan mengajukan pertanyaan. Dia paham dengan cara bertanya, tidak hanya mendengarkan gurunya berceramah di kelas. Ada lagi siswa yang model cara belajarnya dengan cara menggambar, dibuat gambar-gambar. Itu juga ada. Lanjut, yang keempat, siswa belajar dengan cara musik. Kalau dengan cara musik ini lebih ya, ada musiknya yang disampaikan ketika pas belajar, dia lebih paham. Atau pas belajar di rumah, di kamarnya, belajar sambil mendengarkan musik-musik. Kemudian belajar sambil bergerak, ada lagi ya. Jadi siswa itu sambil gerak-gerak ke sana ke sini sambil belajar, itu juga lebih paham, juga ada. Kemudian belajar sambil bersosialisasi. Jadi dengan cara membaur dengan teman-temannya, dengan kelompok, dia cerita atau diskusi dengan teman-temannya, dia itu lebih paham. Dan terakhir, belajar dengan kesendirian. Ini yang paling banyak kita temui dari rata-rata siswa. Jadi tengah malam misalkan dia di kamar sendiri merenung, atau semuanya pintu kamar terkunci dengan cara sendiri konsentrasi, ini juga banyak kita temukan. Lanjut, Saiful Bahri Jamarah membagi tipe belajar kepada 10 bagian, yaitu yang pertama, belajar dengan cara mendengarkan. Misalkan di kelas ada guru menggunakan metode ceramah, siswa mendengarkan. Kemudian yang kedua, belajar dengan cara memandang. Misalkan guru menjelaskan, yang dipandang itu dari penyampaian gurunya, atau guru menggambar di papan tulis, siswa itu melihat gambar-gambar itu atau melihat tulisan-tulisan itu, dia paham dengan apa yang disampaikan gurunya. Yang ketiga, ini yang sering kita lihat, belajar dengan cara menulis atau mencatat. Guru menjelaskan, siswa itu mencatat terus itu sering kita lihat. Kemudian belajar dengan cara membaca, ini juga banyak kita lihat. Yang selanjutnya, yang ke berapa ini? Itu 2, 3, 4, 5. Yang kelima, belajar dengan cara membuat ikhtisar atau ringkasan, atau menggarisbawahi. Ini adalah suatu risuman apa yang disampaikan gurunya, dia itu membuat ringkasan-ringkasan kecil, 1 kata 2 kata, yang jelas ingatan seseorang. Ketika membuat konsep-konsep kecil, maka akan mudah sekali untuk diingat. Selanjutnya, belajar dengan cara mengamati tabel-tabel, diagram atau bagan, ini juga ada. Belajar dengan cara menyusun paper atau kertas kerja, ini jarang kita temukan tapi ada. Jadi yaitu menyusun paper yang berhubungan dengan tulis menulis. Setelah gurunya selesai mengajar, siswa disuruh membuat artikel kecil-kecilan, disuruh membuat tulisan kecil-kecilan singkat yang berupa ide-ide dari apa ya, isu di lapangan, kemudian disinkronkan dengan teori, dianalisa. Ini adalah menyusun paper atau artikel kecil-kecilan. Kemudian ada lagi belajar dengan cara mengingat apa yang guru sampaikan, siswa itu mengingat. Misalkan kemarin diajarkan apa ya, gurunya masuk kelas, kemudian gurunya menyampaikan A, B, C, dengan cara mengingat apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian belajar dengan cara berpikir. Saya yakin semua siswa ini adalah berpikir. Jadi belajar dengan cara berpikir ini adalah hal yang banyak kita temukan. Siswa berpikir apa yang disampaikan gurunya, apa yang dipelajarinya, dia dengan berpikir itu akan bisa mempelajari atau bisa memahami suatu keilmuan. Dan terakhir, ini yang paling penting juga, orang itu kalau belajar tanpa ada latihan atau praktek ini akan susah, atau hanya sebatas teori saja. Jadi yang terakhir ini, ada karakter siswa
bisa memahami dengan cara berlatih sendiri atau dengan cara mempraktekkan sendiri. Misalkan guru guru menjelaskan mata pelajaran A, sampai rumah dia mempraktekkan ilmu-ilmu tersebut pada lapangan, atau dia mengerjakan LKS, atau dia mengerjakan soal-soal agar dia tahu seberapa besar pemahaman dia terkait cara dia memahami materi yang disampaikan oleh guru sebelumnya tersebut. Oke, terima kasih. Sekian sedikit review terkait siswa dan tipologi belajar siswa. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, ada kritik dan saran, silahkan cantumkan di komentar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.